Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan hasil penelitian dengan judul Uji Efektivitas dan Profil Sensori Peptida Gelatin Tulang Unggas sebagai inhibitor alfa amilase secara in vitro. Dengan saya, M. Habib Kirizin sebagai Ketua Peneliti dan anggotanya Bapak Mustafa Hilmi dan Ibu Anis Usfah Prastujati. Latar belakang. Diabetes merupakan suatu penyakit degeneratif dan terapi untuk pengobatannya menggunakan obat-obatan. Obat-obatan secara medis memiliki efek samping, sehingga perlu dicari alternatif terapi untuk diabetes yang memiliki risiko lebih rendah dan tanpa efek samping. Beberapa riset melaporkan protein yang dihidrolisis dengan berbagai macam jenis enzim memiliki suatu bioaktivitas. Salah satunya adalah penghambatan aktivitas alfa amilase, sehingga bisa digunakan sebagai terapi anti diabetes. Gelatin merupakan salah satu jenis protein. Oleh karena itu, kajian tentang hidrolisis gelatin dan mengujinya sebagai aktivitas alfa amilase inhibitor merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas penghambatan alfa amilase hidrolisat gelatin dari tulang itik. Metodologi. Bahan utama riset berupa tulang itik didapatkan dari restoran lokal di Banyuwangi. Riset ini dilaksanakan dari bulan April hingga Juli tahun 2020. Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah ekstraksi gelatin. Tulang dicuci dengan Aquades, direndam dalam NaOH 0,5 m dan HCl 5%. Selanjutnya, osein diekstrak dengan air hingga terbentuk gelatin. Tahapan yang kedua adalah hidrolisis gelatin. Gelatin dihidrolisis menggunakan enzim papain dan tripsin selama 0, 60, 120, 180, dan 240 menit. Reaksi dihentikan dengan pemanasan, kemudian sampel diuji total protein dan derajat hidrolisisnya. Tahap yang ketiga adalah uji aktivitas penghambatan alfa amilase. Seluruh sampel diuji aktivitas penghambatan alfa amilasenya dengan nilai persen penghambatan dan IC50 atau Inhibition Concentration 50. Pembahasan. Yang pertama, total protein terlarut. Perlakuan waktu hidrolisis yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap total protein. Nilai tertinggi terdapat pada waktu 240 menit sebesar 373,17 mg per mili, sedangkan terendah terdapat pada waktu 0 menit sebesar 263,26 mg per mili. Yang kedua, derajat hidrolisis. Perlakuan waktu hidrolisis yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap persen derajat hidrolisis. Nilai terendah terdapat pada 0 menit sebesar 12,07%, sedangkan tertinggi terdapat pada 180 menit dan 240 menit, yaitu sebesar 20,36 dan 21%. Nilai yang tertinggi selanjutnya dilakukan uji aktivitas penghambatan alfa amilase. Yang ketiga, aktivitas penghambatan alfa amilase. Sampel 180 menit diencerkan ke dalam seri konsentrasi 250, 500, 1000, dan 2000 ppm. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi sampel memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap persen penghambatan dengan nilai tertinggi sebesar 48,11%. Hasil dari data ini selanjutnya digunakan untuk menentukan kurva regresi linear dan didapatkanlah nilai IC50 atau Inhibition Concentration 50 sebesar 2470 ppm atau 2,47 mg per mili. Output dari riset ini yang pertama adalah Proceeding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif Centrinov tahun 2020 dan sudah terbit. Dan yang kedua adalah publikasi pada jurnal ilmiah nasional, yaitu Jurnal Ilmiah Inovasi, dan saat ini sedang proses review. Kesimpulan, gelatin tulang itik yang dihidrolisis menggunakan enzim tripsin selama
180 menit memiliki nilai protein sebesar 373,17 mg per mili dengan DH sebesar 21% dan IC50 sebesar 2,47 mg per mili. Sarannya yaitu perlu dilakukan proses reoptimasi hidrolisis dan pemurnian hidrolisat agar aktivitasnya lebih meningkat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.